Lapangan Banteng dengan luas 5,2 hektar merupakan salah satu ruang publik Jakarta yang terkenal. Tempat tersebut sering menjadi sarana warga Jakarta melakukan aktivitas, mulai dari tempat berbagai macam festival, olahraga, kegiatan seni, hingga untuk sekedar tempat nongkrong. Arsitekturnya yang modern dan unik, banyak menarik minat warga Jakarta untuk meluangkan waktunya di lokasi tersebut. Kawasan Lapangan Banteng mulai dilirik semenjak wajah barunya yang muncul secara resmi pada 25 Juli 2018. Sebelumnya, kawasan tersebut memang telah direvitalisasi atau coba dihidupkan kembali sejak November 2017. Tak ada banyak yang tahu tentang sejarah berdirinya Lapangan Banteng. Menurut catatan Dihan, pada tahun 1935, pada masa J.P. Kuhn membangun kota Batavia, sebutan Jakarta pada saat itu. Lokasi Lapangan Banteng masih merupakan hutan belantara. Namun, lokasi ini resmi menjadi milik Anthony Pavilion pada 1632. Saat itu, lapangan tersebut diberi nama sesuai pemiliknya, yaitu Lapangan Pavilion. Pada masa kepemilikannya, Pavilion menyewakan beberapa bagian dari lahan tersebut untuk ditanami tebu dan sayur-sayuran oleh orang Tionghoa. Ia pun hanya menyisakan sedikit lahan untuk dirinya beternak sapi. Setelah Pavilion, kepemilikan kawasan tersebut terus berpindah. Perpindahan kepemilikan dimulai dari Cornelius Chastain yang seorang anggota Dewan Hindia. Pada masa itu, lapangan tersebut berganti nama menjadi Walter Friedan, yang selanjutnya berpindah tangan kembali pada Justinus Fink hingga Gubernur Jenderal Van de Para. Pada abad ke-19, daerah sekitar Walter Friedan mengalami perkembangan. Tak hanya kemunculan bangunan-bangunan baru, perkembangan tersebut juga mendorong kawasan Walter Friedan saat itu menjadi tempat berkumpul elit kota Batavia. Kawasan itu akhirnya menjadi tempat pertunjukan musik yang biasa ditonton para elit Batavia tiap sore hingga menjelang malam. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, kawasan Lapangan Banteng dikenal sebagai Lapangan Singa. Sebutan tersebut muncul karena adanya tugu singa yang berada di tengah lapangan. Tugu yang merupakan peringatan kemenangan Belanda saat melakukan perang di Waterloo tersebut pun dirobohkan saat Jepang datang ke Indonesia. Namanya pun ikut berganti menjadi Lapangan Banteng karena daerah tersebut dianggap sering didatangi binatang liar yang salah satunya adalah banteng. Sepertinya tidak ada korelasi dengan unsur politik manapun, karena itu original ingin menyampaikan bahwa bantenglah original makhluk fauna Indonesia yang dapat dibanggakan karena keberanian dalam bertarung itu. Setelah masa kemerdekaan, pemerintah Indonesia membangun sebuah monumen pembebasan Irian Barat di tengah Lapangan Banteng pada 1963. Patung yang dibuat memiliki bentuk seseorang yang sedang mematahkan rantai dengan posisi mengarah ke barat. Menurut pematung monumen tersebut, Edi Sunarso, patung tersebut merupakan pernyataan Soekarno kepada dunia barat yang masih ingin membelenggu Indonesia. Kondisi Lapangan Banteng saat ini semakin modern dan penuh fasilitas. Lapangan Banteng terbuka untuk umum yang bisa dinikmati mulai pukul 5 pagi sampai dengan 10 malam setiap harinya. Kawasan ini juga dipenuhi berbagai fasilitas pendukung. Beberapa di antaranya adalah keran, air siap minum, taman bermain anak, jogging track, hingga amphitheater. Amphitheater sendiri dibangun menghadap ke air mancur yang berada di tengah Lapangan Banteng. Setiap akhir pekan, pengunjung dapat menikmati pertunjukan air mancur menari yang disertai pancaran laser yang masing-masing berdurasi 30 menit. Walaupun terlihat modern, kawasan Lapangan Banteng tetap mencoba menjadi medium pembelajaran bagi warga Jakarta. Tak hanya dari monumennya, berbagai panel yang terdapat pada dinding di kawasan tersebut juga memiliki pesan sejarah. Terdapat 10 panel yang terkait salah satu peristiwa penting Indonesia, yaitu konferensi meja bundar, yang ada di dinding-dinding sekitar monumen. Melihat keunikan dari sejarah Lapangan Banteng dan keindahan dari setiap sisi tempat Lapangan Banteng, sangat disayangkan apabila kita tidak pernah mengunjunginya. Sekian dari saya, Nabila Andriani. Semoga informasi ini bisa bermanfaat.